Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel Raya Ramadan ya. Di video kali ini gue pengen ngebahas soal oli palsu ya. Kebetulan gue kemarin kena oli palsu kan. Gue pengen sedikit cerita gimana ceritanya gue bisa kena oli palsu. Gue itu kalau oli emang pakainya sel ya, sel biru. Kalian tahu sendiri sel KW-nya itu palsunya udah banyak banget ya di pasaran ya. Udah kayak HM ya, Honda kan. Udah banyak lah palsunya, udah merajalela di pasar-pasar kan. Kebetulan kemarin itu posisinya tanggal 1, banyak bengkel yang libur kan. Nah, gua mutusin buat ke bengkel lain lah. Ya nggak terlampau jauh lah dari rumah gua kan. Posisi emang udah rada gelap, udah mau maghrib kan. Gua udah nggak ngecek-ngecek lagi karena memang udah mau maghrib. Gua buru-buru mau balik kan. Pas gua sampai rumah, gue emang kalau oli itu nggak pernah langsung gue masukin, pasti gue cek dulu kan. Nah, pas sampai rumah gue baru kok rada ngejanggal gitu, terutama di warnanya itu lebih terang birunya kan. Akhirnya gue cek lagi, kok tulisannya juga stikernya tulisannya lebih gede kan. Ngecek bagian barcode, pas dibuka barcode-nya nggak ada, masih nempel di stikernya dia kan. Akhirnya cobalah gue tempelin, baru tuh kebuka dikit-dikit. Nah, stiker barcode-nya itu yang bagian dalamnya ya jelek banget, lapisan putih itu jelek banget. Udah akhirnya cobalah gue scan pakai HP gue. Nah, dia masuknya itu ke nggak tau lah web apa ya, nanti gue tunjukin, nggak tahu situs apa. Gue mikirnya mungkin HP gue error kali apa gimana kan. Akhirnya gue ngambil botol oli sel gue yang lama kan, gue bandingin lah sebelah-belahan kan. Gue lihat aja kan, pertama paling jelas itu pas gue bandingin dari ukuran si stikernya itu lebih besar berapa mili daripada punya yang ori kan. Terus tulisannya juga lebih gede. Terus kan kalau di sel biru itu di stikernya kan di pojok kiri bawah tuh ada tulisan 4 tak ya. Di situ birunya itu KW itu lebih terang dibanding yang ori kan. Terus yang paling jelas kelihatan itu di warna botolnya. Packingnya rapi, botol rapi banget, tapi paling jelas di warnanya. Kalau sel ori itu warna birunya itu lebih ke biru rada gelap gitu, biru-biru gelap. Kalau yang KW kemarin gue beli itu birunya lebih terang, kayak biru-biru laut cerah gitu kan. Paling gampang dilihat itu dari warnanya itu emang udah beda banget, kelihatan banget kok, walaupun tipis ya tapi kelihatan. Terus di stiker belakang itu kan warna dasarnya ngikutin si warna botol kan. Nah, di stiker belakangnya itu warna biru stikernya itu lebih terang dibanding ori kan. Terus kedua, di nomor serinya gue tunjukin. Di nomor ininya kalau yang KW nih dia lebih gede tulisannya. Gue udah nggak ada contohnya karena gue balikin ke sana kan. Malamnya itu 6:30 gue baliklah ke bengkelnya kan. Gue nemuin si nggak tahu karyawannya apa gimana gitu ya. Gue ngomong, mas maaf ini olinya KW gitu kan. Dia sedikit kayak rada nggak nyangka gitu kan. Nah, akhirnya gue belum selesai ngomong, dianya udah ngomong, saya nggak tahu mas, ini saya ambilin dari kardus baru aja ya. Ini distributor biasa yang suka nyetok oli kan gitu. Dia ngomong gitu kan. Akhirnya yaudahlah gue diemin dulu kan. Dia ngambil kardus. Posisi kardusnya itu emang ditumpuk di dekat etalase kan. Dia ngambil ditaruh di depan gue, terus dibuka. Nah, setelah itu pas dibuka, gue cek kan emang ciri-cirinya ori. Terus akhirnya gue scan barcode, ternyata benar ori kan, tembus. Akhirnya gue kasih kayak penjelasan perbedaannya apa aja sih kan. Pertama dari stiker barcode-nya, warnanya, terus stiker label-labelnya, nomor serinya kan, nomor produksi apa nomor seri lah itu. Terus ya udah dia minta mau diganti baru aja yang lain gitu kan. Padahal tadinya gue tanya kalau dibalikin duit aja bisa nggak. Dia ngomong nggak bisa karena katanya udah masuk ke uang apalah, gue nggak ngerti kan. Akhirnya dia mau gantiin pakai produk yang lainnya aja. Nah kan, terus dia ngomong juga katanya emang ini bukan dari distributor biasanya dia kan. Dia ngomong gitu, katanya harganya ini lebih murah gitu, beda 4.000 katanya kan. Kira nggak pakai lama gitu kan, ya udahlah diganti baru ini kan. Maksudnya kayak yang diganti emang ori gitu kan. Akhirnya udah gue balik. Nah, besoknya bengkel langganan gue emang udah buka kan. Akhirnya gue kesana kan mau beli fan belt. Nah, gue cerita gue kena oli palsu kan. Kebetulan gue emang suka ngobrol lah sama ownernya kan. Biasa kalau beli oli itu nggak pernah langsung gue masukin ke motor, pasti gue cek fisik dulu, terus cek barcode kan. Takutnya ya nggak ada yang tahu kan. Gue cerita dia nanya belinya di mana, gue kasih tahu kan
belinya di sini-sini. Ternyata ownernya ini pernah dulu kerja di situ kan, akhirnya cerita-cerita kan. Nah, kata owner langganan gue ini emang di situ barangnya nggak ori gitu, banyak emang semua nggak ori kan. Kebiasaannya gini, ada customer yang komplain barang palsu, dia pura-pura ngejelasin kalau ini bla 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 bla, terus dia ngeluarin barang orinya dia, jadi dia udah nyetok barang ori, begitu persiapan buat kalau ada yang komplain gitu kan, kata bengkel langganan gue ini kan. Ya pokoknya gue ngobrol lah tentang masalah bengkel itu kayak gimana kan, karena emang si owner dulu emang pernah kerja di situ kan, dulu pas masih zaman sekolah lah. Emang bengkel kelihatan udah lama gitu kan, emang dulu lama. Ya udahlah, akhirnya diganti baru kan. Gue sekalian ngobrol-ngobrol tentang oli kan, lain kali ya lebih hati-hati aja kalau beli oli ya, karena fatal ya kalau udah masuk ke motor. Oli palsu itu udah fatal banget, udah ngerusak mesin, udah pasti mesin rusak udah pasti itu kan. Lebih hati-hati aja ya. Gue nggak ngerti emang itu permainannya si karyawan yang bengkel yang ngejual oli palsu apa gimana ya. Gue udah nggak ngurusin, yang penting dia tanggung jawab aja kan, ada tanggung jawabnya gitu. Ya udah diganti oli baru tapi ori kan ya, karena emang kalau minta balikin duit gak bisa gitu kan. Gue mau ngejelasin gimana cara bedain oli palsu sama oli ori ya, terutama di sel ya. Oke, hampir rata-rata perbedaan antara oli palsu sama ori itu ya, mau oli apapun tuh hampir mirip ya. Dia di warna, di stiker, atau enggak di tulisan, hampir-hampir sama ya. Nah, kali ini gue mau ngejelasin di oli sel kan. Ini belum gue buka ya. Jadi yang pertama itu bisa cek di barcode nih kan. Kalau emang males ngecek ya langsung aja scan barcode kan. Nah, ciri-ciri ori itu ya stiker. Ini kan sebenarnya stiker ya. Dia lapis 2 kan. Begitu dibuka stiker itu langsung nempel kan. Jadi langsung ketempel ke sini. Nah, terus lapisan putih ini kemarin itu yang KW itu kayak abis kerendam air, jelek banget, barcode-nya juga jelek gitu kan. Tulisannya tipis. Nah, ciri-ciri yang ori barcode-nya rapi, tulisannya rapi. Nah, kalau yang KW kemarin itu barcode-nya jelek, tulisannya juga nggak rapi lah, tipis banget kan. Terus kedua bisa ngecek dari nomor sininya. Nih, kalau yang KW itu nomornya dia angkanya itu lebih gede dibanding ini. Gedenya kelihatan kok jelas banget. Oh, ini kan rapi kecil ya. Kalau yang KW itu lebih gede. Terus kedua di stiker belakang. Nah, kalau yang KW stiker ini yang warna ini lebih cerah, tulisannya lebih gede kan. Terus diameter si stiker ini lebih gede berapa mili kan. Karena kemarin gua ngebandingin pakai 2 botol kan, ternyata emang benar lebih gede yang KW gitu kan. Yang kedua nah bisa lihat dari sini warna sini nih kan. Kalau yang KW itu warnanya lebih cerah, terus stikernya juga diameternya lebih besar yang KW. Nah, terus warna botol oli sel ori ya, dia cenderung warnanya lebih ke biru gelap. Nah, kalau yang KW itu birunya lebih terang, kelihatan kok pakai mata, kelihatan jelas kan. Terus kedua tutup botol kelihatan gak rapi kan. Terus kedua, kalau oli KW itu aroma baunya tuh lebih ke kayak minyak tanah, bau kayak minyak tanah, terus kayak bau sangit gitu, kayak rada bau sangit gitu tuh oli KW ya. Baunya enggak kayak bau soft itu, enggak, dia lebih baunya kayak sangit. Perbedaannya kelihatan banget kok, oli KW sama ori baunya tuh kelihatan banget. Ya mungkin segitu aja ya penjelasan tentang oli sel ori sama KW ya. Ya kalian yang mau beli oli ya lebih hati-hati lagi ya, takutnya kalian nggak sadar main tuang-tuang aja kan, malah kerusak mesin ujung-ujungnya kan. Pokoknya buat kalian lebih hati-hati aja kalau beli oli ya, terutama oli, karena emang kalau kena oli KW itu fatal banget untuk mesin kan. Udah banyak lah oli-oli KW beredar ya, terutama sel, apalagi oli Honda ya, AHM, kalau enggak ya Malup itu banyak KW-nya juga. Itu udah merajalela lah. Terus contoh lagi kayak Federal Racing, Motul, itu juga KW-nya juga lumayan banyak. Terutama yang suka beli di online ya, gue nggak nyaranin buat beli oli di online ya, kecuali emang lu ngerti perbedaannya. Terus kan online shop lain ya, itu kan ada oli gitu, misalkan contoh oli Honda ya, harga bisa nih ya ada
biasanya kan ada orang suka nge-review barang di aplikasi sebelah ya, entah online shop, entah apalah kan, dengan harga murah katanya segini dapat sepaket, misalkan dapat 30.000 dapat oli gardan, oli mesin kan, kampas. Mending ya nggak usah dibeli karena emang harganya nggak segitu ya. Ya udah pasti KW-nya. Kadang ya jangan termakan lah sama orang-orang yang bikin konten kayak gitu ya, maksudnya. Bukan berarti gue ngejatuhin mereka ya, enggak ya, maksudnya ya kalau memang mau dagang apa gimana ya yang jujur-jujur aja lah ya, nggak usah malah ngerugiin orang lain. Kadang gue suka heran aja ngeliat orang-orang yang seliweran di aplikasi-aplikasi, lagi scroll ada video tentang oli gini murah nih harganya cuman apa 12.000 apa 20.000 udah dapat sebanyak ini gitu kan. Mending jangan dibeli lah, itu yang ngerugiin diri lu sendiri ya, bukan berarti kita ngejatuhin mereka kan ya. Buat apa kalau apa cuman ngerugiin diri lu sendiri kan, sesuai harga pasarnya aja gitu kan. Terus juga hati-hati, kadang ada juga orang ngejual kawet dengan harga pasar yang sama gitu kan. Kedua, kalau lu memang nggak mau apa, kalau nggak mau ribet apa gimana ya beli aja di Hondanya langsung, kalau nggak sell langsung kan, daripada lu ribet kan apa buat mastiin ini yang lagi apa gimana. Mending beli langsung di sell langsung, kalau nggak di Hondanya langsung. Ya pokoknya saran gue kalau emang itu gak usah beli di online lah, oli-oli kayak gitulah, kecuali lu memang paham kan, bisa ngelihat perbedaannya gimana, baru nggak apa-apa beli. Intinya pertama itu lihat harganya. Kalau harganya jauh di harga pasaran, contoh kayak oli sel ini, harga pasarannya itu di bengkel-bengkel ya, itu di harga 50 sampai 60 ribuan lah, kisaran gitu. Kalau di online tuh kadang ada yang jual ya itu jatuh apa jauh dari harga pasar, entah 20.000, 25.000. Nah, itu udah pasti KW-nya itu. Mending gak usah dibeli ya. Mending langsung lah belinya kan, daripada nanti ujung-ujungnya nyesel kan kalau motor udah rusak kan. Mending ya lebih hati-hati aja ya. Mungkin segitu aja ya video kali ini. Nanti selanjutnya gue pengen bikin video tentang review tentang fanbelt ya. Baru kemarin gue baru beli ya, pengen gue review sekalian gue pasang nanti. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.